قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa berbahagia dengan nikmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah dari waktu ke waktu kita semai terus benih-benih keimanan dan ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua menuju tingkat dan kualitas iman dan takwa yang dapat menghantarkan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di saat ujian pandemi COVID-19 ini, sehingga Allah berkenan membuka pintu keberkahannya dari langit dan bumi seperti yang telah dijanjikannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha berbeda dengan hari-hari besar yang lain. Sangat erat dengan nilai sejarah pengorbanan sebagai media taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dalam sejarah ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam ibadah haji diabadikan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusui di lembah tandus yang tidak bertanaman, semata-mata karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintahnya sebagai cikal bakal pelaksanaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37 yang artinya, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Terlebih ibadah kurban yang secara bahasa berasal dari kata qaraba yuqarribu qariban yang artinya dekat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selalu dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-27, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Karenanya secara kalender Hijriah yang merupakan kalender ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan ibadah kurban berada di penghujung tahun Hijriah sebagai isyarat akan puncak dan penutup dari seluruh penghambaan dan pengabdian tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membaca sejarah ibadah kurban tentu tidak berhenti pada pengorbanan ayahanda Ibrahim alaihissalam, tetapi juga kesabaran dan ketaatan ananda Ismail alaihissalam sebagai kelengkapan keteladanan dari keluarga mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala Ismail
Ismail sampai pada usia sanggup berusaha. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Ketaatan seorang Ismail yang masih belia tentu buah dari pendidikan ayahanda yang mulia. Perintah Allah justru datang melalui mimpi yang merupakan level terberat dalam menerima perintah Allah dibanding dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perintah. Kasih sayang seorang ayah tentu akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun justru Ibrahim memilih memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya daripada mengikuti perasaan dirinya terhadap putranya yang masih kecil. Karena ia yakin tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan umatnya pada masa yang sama. Disitulah tercermin tingkat ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang layak mendapat kehormatan untuk membawa risalah ibadah kurban dan ibadah haji bersama keluarganya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, ibadah haji dan ibadah kurban yang hadir melengkapi kemuliaan Idul Adha dikategorikan sebagai ibadah syiar, yaitu yang dijalankan oleh jumlah yang sangat banyak dari manusia di seluruh penjuru dunia. Kemanfaatan kedua ibadah tersebut juga bersifat menyeluruh karena ibadah haji dan kurban berdimensi vertikal dan horizontal yang dapat memberikan manfaat tidak terbatas kepada orang tertentu atau yang menjalankan ibadah tersebut. Namun semua kita berhak mendapat beragam manfaat dari keduanya, yang mampu dan tidak mampu, yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-36, "Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu layak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja pada khutbah pertama yang akan saya sampaikan. Barakallahu fikum wa zadakumullah ilman nafi'an. Aqulu qawli hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat sunnah Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Idul Adha, ibadah kurban ini, marilah kita flashback ke belakang bahwa kita seharusnya mencontoh atau menjadikan ibrah keluarga Ibrahim alaihi salam. Ketaatannya dan kesabarannya kita aplikasikan kepada diri kita sendiri, dan juga kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari yang sangat mulia ini, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang taat,
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang saling menyayangi sesama, lebih dari itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat yang satu, umat yang kuat, umat yang bersaudara dan saling berkasih sayang, umat yang punya kemuliaan dan martabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di sini, di hari yang penuh berkah ini, memohon kepadamu untuk menyatukan hati-hati kami, berkumpul atas cinta padamu, berjanji setia menolong agamamu. Kuatkanlah persaudaraan kami, tunjukilah jalan hidup kami, kekalkanlah persaudaraan kami, penuhilah hati kami dengan iman kepadamu dan kekuatan tawakal kepadamu. Hidupkanlah kami dari keturunan kami dalam ma'rifat kepadamu, matikan kami dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penolong. Ya Ghafur, Ya Razak, terimalah ibadah haji saudara-saudara kami yang berhaji tahun ini. Berikanlah kesabaran kepada kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan kepada kami, ya Allah. Anugerahkan kami yang belum berhaji agar dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya Tawwab, Ya Fattah, terimalah semua pengabdian dan pengorbanan kami. Sempurnakanlah yang kurang dari kami. Engkaulah yang maha sempurna. Jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang komitmen dalam kebaikan, setia dengan ketaatan, keluarga yang menegakkan sholat, keluarga-keluarga yang rajin berinfak, semangat beribadah, dan senantiasa berusaha menjalankan kewajiban. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kami pertolongan karena Engkaulah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Berilah kami rizki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.